pada tahun 1995, sesuatu yang benar-benar luar biasa terjadi di kota Madinah, Arab Saudi. Kejadian luar biasa ini terungkap 25 tahun kemudian. Terungkap melalui surat dari tahun 2020, merinci peristiwa yang menantang batas pemahaman kita. Ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid tersuci kedua dalam Islam setelah Masjid Suci di Mekah. Karena merumahkan makam Nabi Muhammad. Dua khalifah pertama, Abu Bakar dan Omar juga dimakamkan di sini. Awalnya, situs ini menjadi tuan rumah Nabi Muhammad, yang dia buat di 622 AD. Bersama dengan masjid yang dibangun pada masanya. Seiring waktu, masjid mengalami ekspansi yang signifikan. Dengan makam Muhammad, terletak di bawah kubah hijau. Menjadi bagian paling vitalnya. Sekarang saya ingin berbagi insiden yang diyakini telah terjadi pada tahun ke-1995. Kejadian ini juga dikatakan didokumentasikan dalam arsip pemerintah Arab Saudi. Saat itu, tahun ke-1995, kubah hijau masjid mengalami pembersihan rutin. Dan tahun itu tidak berbeda. Sebuah palka kecil di kubah memungkinkan pemandangan terbatas ke dalam makam. Hanya beberapa staf kebersihan yang memiliki kesempatan setiap beberapa tahun untuk melirik ke dalam makam sebentar. Satu pembersih, selama proses pembersihan, melihat melalui palka dan menemukan seekor burung mati di sebelah makam utusan itu. Dia segera memberitahu pihak berwenang tentang temuannya, mengingat status makam sebagai situs suci yang hanya dapat diakses dari bawah. Dengan kesulitan, pihak berwenang mempertimbangkan cara memindahkan burung mati itu. Sedangkan area makam di sekitarnya dapat diakses oleh pengunjung. Makam utusan Muhammad sendiri tertutup di dalam sebuah ruangan, dikelilingi oleh dinding tanpa jendela atau pintu, dan terbungkus kain hijau. Membuat kuburan tidak terlihat atau tidak dapat diakses dari luar. Palka kecil di kubah hijau demikian. Satu-satunya cara untuk melihat sebagian makam utusan. Setelah berkonsultasi dengan para sarjana saat itu, keputusan dibuat untuk menurunkan seorang anak berusia 6 hingga 7 tahun yang rapuh, yang bisa mengikuti instruksi dan menjaga diri mereka sendiri, melalui palka dengan tali, untuk mengambil burung mati. Operasi unik ini mendorong banyak keluarga untuk merelakan anak-anak mereka, meminta pihak berwenang untuk memilih mereka. Pada akhirnya, anak yang tepat dipilih dan diturunkan melalui palka dengan tali. Sementara itu, seorang petugas keamanan yang memegang tali menunggu di dekat palka, menjaga anak terus-menerus mengawasi. Tanpa diduga, anak itu bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang bisa dilihat petugas, membuat gerakan menantang baginya di atas sana. Ketika anak itu berlari ke arah yang berbeda, bertentangan dengan instruksi, petugas keamanan memanggil bocah itu sambil menarik tali. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang berkumpul di sekitar masjid mulai memanggil anak itu. Situasi dengan cepat menjadi kacau, sampai petugas menyadari tali itu menarik melalui, dan anak itu menjadi terlihat. Setelah anak itu ditarik kembali dan keluar dari palka, petugas keamanan menjatuhkannya ke tempat penonton yang penasaran dengan cepat berkumpul. Pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang yang berwenang melihat bahwa anak itu memegang burung mati di satu tangan, dan beberapa anggur di sisi lain. Terheran-heran, mereka bertanya dari mana dia mendapatkan anggur. Saat anak itu mulai berbicara, kerumunan itu terdiam. Dia menggambarkan bertemu 5 pria duduk setengah lingkaran di makam, dengan sepiring kristal anggur di antara mereka. Para penonton saling melirik heran, saat anak itu terus berkata. Setelah mengetahui nama anak itu, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Muhammad. Mendengar ini, orang-orang berlutut. Diliputi emosi dan mulai menangis dengan suara yang lebih keras. Bocah itu menceritakan bagaimana pria bernama Muhammad menanyakan kehadiran dan tujuannya. Setelah menjelaskan situasinya dengan burung yang mati, pria itu tersenyum dan dengan lembut menyentuhnya. Sepanjang ceritanya, pria itu memberinya beberapa buah anggur, menasihatinya untuk memberitahu orang-orang di luar untuk hidup dalam persatuan dan damai, menghormati hak orang lain. Ini konon adalah kata-kata terakhir Muhammad kepada bocah itu. Diyakini 4 pria lainnya adalah utusan, sahabat atau 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kisah ini kurang bukti kuat dan belum diverifikasi. Diduga berasal dari surat yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh seorang dokter dari Istanbul. Benar atau tidaknya masih belum diketahui.